dimanapun Anda berada. Saya Sanita Winarta. Saya percaya pada pagi hari ini kita mau merayakan kemenangan yang telah Tuhan berikan buat kita. Amin. Selama 1 minggu Tuhan telah menunjukkan kebaikan Dia demi kebaikan dan demi kebaikan untuk kita semua. Dan kemenangan demi kemenangan telah kita dapatkan. Dan pada hari ini kita mau merayakan Dia adalah Raja yang hebat bagi hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Mari kita angkat tinggi panji kemenangan kita. Haleluya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Yeah. Dia Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya. Dia berkuasa atas segalanya. Thank you, Lord. Yes. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup, lu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Kau namu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada
bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, karena kita rindu untuk menyembah Dia, Allah yang maha baik. Kita haus dan lapar akan Dia, kita rindu akan dekapan Dia selalu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ku
tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan selamanya. Ku rasa tenang, damai sejahtera-Mu melingkupiku, menghalau semua kekhawatiranku, semua takutku, karena Kau Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Kau Bapa, Kau Bapa yang berkuasa, Bapa yang ajaib, Bapa yang setia. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur, ya Bapa, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ku mau tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh indah hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau sujud menyembah kepada-Mu, menyembah di bawah kaki-Mu yang kudus Tuhan. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands are, beautiful, so beautiful. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours.
is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I'm yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God hears and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heavens and earth, God who brought me back to life, I'm yours, forever yours. Sama-sama kita angkat tangan. God here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I'm yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Mari kita katakan sama-sama, aku adalah milik-Mu Tuhan. Aku adalah milik-Mu. Aku telah dibeli oleh darah Kristus yang begitu mahal. Engkau menang atas hidup kami Tuhan, karena kami tidak pernah kalah atas masalah kami. Kami tidak melihat masalah kami besar. Engkau lebih besar daripada segalanya. Kami menang atas hidup kami, karena Tuhan yang membuat kami lebih daripada pemenang. Dan kami boleh katakan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau menguasai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Pakai kami, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biar hidup kami boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sharing persembahan dari saudara kita Riko Ismanto. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita, mari kita baca satu perikop dari Injil Markus 12 ayat 33.
Markus 12 ayat 33. Saya bacakan. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Amin. Jadi teman-teman yang menarik, Bapak Ibu Saudara yang menarik dari perikop ini adalah Tuhan katakan bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama lebih utama dibanding hanya sekedar korban persembelihan dan bakaran. Di sini Tuhan mau katakan bahwa begitu kita mengasihi Tuhan, kita pasti automatically kita akan memberi. Karena pada saat kita mengasihi Tuhan, kita akan memberikan effort kita, tenaga kita, kita memberikan waktu kita memberikan possession kita memberikan karena kita cinta dengan Tuhan. Lalu poin kedua adalah motivasi dalam memberi. Pada saat kita memberi, itu bukan karena kita mau diberkati, karena berkat itu akan datang otomatis. Karena Tuhan katakan jangan khawatir akan segala apapun juga. Tapi carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Jadi pada saat kita memberi itu karena kita bersyukur, karena kita mencintai Tuhan. Ucapan syukur kita. Lalu poin yang ketiga adalah love is equal sacrifice. Mencintai itu sama dengan sacrifice atau memberi atau mengorbankan gitu. Tapi mengorbankan itu belum tentu mencintai. Mungkin contohnya adalah perumpamaan tentang janda yang memberi 2 peser kepada Tuhan. Tuhan katakan bahwa persembahan dia lebih berharga dibanding persembahan orang-orang kaya yang memberi. Karena janda itu memberi karena dia mengasihi, tapi orang-orang kaya itu memberi hanya karena sekedar memberi, karena formalitas. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingatkan lagi dari perikop ini bahwa mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pengertian pikiran kita maksudnya, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Karena pada saat kita mengasihi Tuhan, memberi itu dipati otomatis. Karena itu ungkapan rasa syukur kita pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu, atas kebesaran-Mu Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan yang gak pernah berakhir dalam hidup kami Bapak. Tuhan, sendari kami memberi Tuhan, Bapak, kami memberi karena kami mencintai Engkau Tuhan. Tuhan, kami memberi Tuhan persembahan Tuhan dengan sukacita Tuhan. Karena Alkitab katakan Engkau mengasihi, Engkau mencintai orang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar pemberian ini Tuhan, itu memperluas kerajaan-Mu saja di muka bumi ini saja. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa syukur, mari percaya katakan, amin. Selamat memberi dan selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Tony Winardi. Selamat menikmati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Salam sejahtera dan selalu semangat. Dalam kondisi apapun Bapak Ibu tetap semangat. Baik, hari ini saya Pastor Tony Nardiviono akan menyampaikan sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan topik hari ini adalah tentang excellent spirit. Nah, baik Bapak Ibu, tentang excellent spirit ini selalu berkata tentang sesuatu yang spirit yang excellent. Itu artinya sebuah roh yang begitu luar biasa, yang harusnya dan memang demikian itu dimiliki oleh saudara dan saya sebagai orang percaya. Dari manusia yang biasa menjadi manusia yang luar biasa. Kalau saya selalu mengingat itu kalau ketika kita mendengar atau melihat ya tentunya, karena saya ini juga penggemar film, biasanya adalah seringkali saya mengikuti filmnya The Avengers. Ya, saya termasuk penggemar. Nah, bayangkan kalau menjadi seorang superhero itu selalu ada sesuatu yang sebelumnya terjadi. Ada sebuah peristiwa yang sebelumnya terjadi yang membuat dia dari ordinary people menjadi extraordinary people. Menjadi orang yang biasa tiba-tiba menjadi orang yang sangat luar biasa. Nah,
Apa yang menjadi penyebab itu? Macam-macam. Kalau kita melihat film selalu macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang karena kalau Spider-Man ya karena digigit laba-laba, yang setelah itu mengalami mutasi. Kemudian ada lagi misalkan kenapa cyborg itu si yang manusia yang robot, kenapa ya? Karena dia kecelakaan, kemudian di dalam tubuhnya dimasukin sesuatu dan menjadi luar biasa. Kenapa sih Hulk yang warnanya hijau itu? Kenapa ya? Karena terjadi mutasi dan dia menjadi korban sesuatu telah dimasukkan dalam tubuhnya. Nah, kemudian dengan kita sebenarnya, ya beberapa waktu lalu saya juga membaca sebuah buku judulnya adalah Kryptonite, ya. Dikarang oleh salah satu hamba Tuhan, dan kemudian saya membaca memang ketika kelemahan Superman itu adalah batu Kryptonite. Ketika kalau dia menemui batu Kryptonite, maka yang terjadi adalah kelemahan tubuh. Ya, kemudian lemas, kemudian kalau kita melihat Superman waktu meninggal itu ya dalam sebuah film yang membuat saya juga shock adalah ketika jantungnya tertusuk oleh batu Kryptonite itu. Nah, tetapi kalau Superman itu kemudian dia mendekati matahari, semakin mendekat matahari, kekuatannya semakin luar biasa gitu. Ada sumbernya. Nah, kita sebagai orang percaya bahwa kita ini sebenarnya orang biasa yang kita sebenarnya diciptakan Tuhan menjadi orang pilihan yang luar biasa. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26. Ini yang menjadi ayat pembuka kita pada hari ini. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita sebenarnya adalah orang-orang yang ordinary people. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang ordinary people. Tapi Tuhan panggil saudara dan saya. Setelah saudara meresponi panggilan itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saudara diubahkan, kemudian saudara dipenuhi Roh Kudus, diurapi, dan saudara menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, menjadi alatnya, menjadi alat kebenaran. Saudara menjadi duta kerajaan Allah. Nah, dikatakan ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih oleh Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi extraordinary people itu karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa ketika kita diurapi, ketika kita dipanggil, ketika kita dipilih, itu mereka yang ada di sekitar kita tahu bahwa itu karena Allah yang ada di dalam diri kita dan yang memilih saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, kemudian diteruskan dengan ayat itu adalah tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Hari ini saya akan mengajak saudara dan saya untuk melihat seorang tokoh yang awalnya adalah ordinary people, tetapi Tuhan sudah pilih orang ini kemudian menjadi extraordinary people, yaitu Daud. Orang yang memiliki excellent spirit diawali dengan excellent spirit, bahwa satu roh yang begitu sempurna yang itu mengurapi. Kita akan lihat dulu dari tokoh ini, kenapa tokoh ini, si Daud ini menjadi extraordinary people. Ada empat hal yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, orang yang menjadi extraordinary people, berawal dari ordinary people, itu adalah orang yang memang dipilih dan diurapi oleh Allah. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13, saudara tahu bahwa saat itu Samuel ini mengalami sebuah kesedihan
Karena saudara tahu sejarahnya bahwa ketika Saul dipilih menjadi raja, saat itu Allah sendiri berkata bahwa Samuel, kamu nggak boleh sedih. Bukannya mereka, orang Israel itu menolak kamu, tetapi sebenarnya mereka yang menolak aku. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Saul, ya, karena itu pilihan daripada orang Israel. Nah, Samuel mengurapi Saul, dan apa yang terjadi? Ada kesalahan dan dosa Saul, sehingga roh Allah tidak ada lagi pada Saul. Itu membuat Samuel sedih. Kesedihan itu akhirnya Tuhan menghibur Samuel dengan kata bahwa bangkitlah, pergilah dan urapi raja yang berikutnya. Kemudian Samuel untuk pergi ke Bethlehem, yaitu di kota kelahiran Daud. Bagaimana alasannya Samuel untuk pergi ke Bethlehem kalau dia sampai diketahui oleh Saul untuk mengurapi raja baru, mungkin Samuel bisa dibunuh. Sehingga Samuel membawa lembu, ya, untuk sebuah upacara korban di sana. Bukan itu alasan, tapi memang Samuel akan melakukan pengudusan di sana, dan sebenarnya tujuan yang lain adalah akan mengurapi raja yang baru. Kemudian datanglah Samuel ke sana. Kita lihat di 1 Samuel, ya, 1 Samuel pasal yang ke-16, ya, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, saudara, ya. Yang ke-13, ya. Di sini kita melihat bahwa ketika Isai sebagai orang tua daripada Daud, sebenarnya dia tidak memperdulikan Daud. Di antara semua kakaknya, jadi ada Daud ini 8 bersaudara, ditambah 2 perempuan jadi 10. Jadi dia anak yang paling bungsu. Ketika Samuel mengadakan sebuah upacara pengudusan itu, mulailah tampil satu persatu daripada anak Isai. Tapi apa yang terjadi? Sesuai dengan ukuran manusia, Samuel mungkin berkata, oh yang ini nih, yang cocok, yang ini, yang kuat ini, yang ini. Tetapi semua itu bukan yang dipilih oleh Allah. Perhatikan baik, ternyata yang dipilih oleh Allah itu tidak diperhitungkan oleh manusia. Itu sinkron dengan ayat 1 Korintus tadi, bahwa apa yang dipandang oleh manusia itu bodoh, lemah, tidak berarti, itu yang malah dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena roh yang excellent itu, spirit yang excellent itu akan membuktikan bahwa ada keberadaan Allah yang membuat orang itu dari yang biasa menjadi luar biasa untuk mempermalukan orang lain dan menunjukkan siapa yang berkuasa, yaitu adalah Allah. Kalian tidak bisa bermegah kecuali ketika Allah itu ada di dalam hidupnya, dan itu kemegahan itu untuk kemuliaan namanya. Nah, kembali lagi, kemudian pada ayat yang ke-13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi ada pengurapan. Dia datang, kemudian dia diurapi di hadapan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya tahu bahwa this is the next king for Israel. Saudara, ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Yang kecil yang diperkirakan saat itu umurnya masih 15 tahun. Yang kemudian dia masih menggembalakan domba kurang lebih 3 ekor saja. Yang teman-teman sering bermain, kulitnya merah karena matahari. Yang tidak diperhitungkan oleh bapaknya. Yang mungkin anak kecil ini tahu apa. Tetapi disitulah Tuhan pilih. Tuhan pilih saudara. Tuhan pilih saya itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena pengalamanmu, bukan karena kekuatanmu, juga bukan karena hartamu. Tetapi dia pilih saudara karena dia tahu saudara dan saya adalah orang yang tepat untuk mendapatkan excellent spirit, untuk menjadi yang biasa menjadi luar biasa. Jadi yang pertama adalah untuk kita mendapatkan menjadi orang yang luar biasa, extraordinary, saudara dan saya harus diurapi Tuhan. Dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan. Itu yang pertama. Sama seperti Daud. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi extraordinary people dari yang biasa, tunggu momentumnya Tuhan. Apa? Tunggu momentumnya Tuhan.
Tuhan punya momen yang mana itu akan menjadi momentum, sebuah letupan di mana itu tergantung pada waktunya Tuhan. Sehingga kita bisa katakan bahwa itu disebut kairosnya Tuhan. Daud, dia menunggu waktu itu. Saudara bayangkan, dari umur 15 tahun yang diperkirakan 15 tahun itu ketika dia diurapi oleh Samuel, untuk menjadi raja yang akhirnya diurapi di Hebron, itu perlu waktu 15 tahun lagi. Jadi ketika Daud berumur 30 tahun, barulah Daud menjadi raja. Kemudian Daud memerintah Israel selama 40 tahun. Sebelum itu, dari umur 15 sampai umur 30, apa yang terjadi, saudara? Saudara melihat prosesnya Daud, apakah ketika dia sudah, aku sudah dipilih oleh Allah, aku sudah diurapi oleh Allah, maka aku adalah orang yang akan menjadi extraordinary. Langsung. No. Ada satu momentum yang kita harus bersabar, karena ada sebuah proses di mana itu akan membentuk karakter saudara dan saya. Dan akhirnya itu akan menjadi satu momentum di mana saatnya tepat. Bayangkan ketika setelah diurapi, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud kemudian pergi ke istana karena Saul juga mengalami satu keresahan, jiwanya mengalami kekeringan, dan dia memerlukan orang yang menghibur. Dan saat itu mulailah Daud main kecapi di hadapan Saul, dan iblis keluar dari tubuhnya, dan dia mengalami kelegaan, dia mengalami namanya kepuasan, kesegaran. Setiap kali Daud memainkan kecapinya. Belum. Apakah Daud berpikir bahwa ketika di dalam istana, ya inilah tempat saya. Kemudian dia mulai merencanakan, saya akan membunuh Raja Saul. Karena momentumnya adalah waktu ini. No. Daud dengan sabar menunggu momentum yang tepat. Kapan Tuhan? Tetapi dia dengan sabar, dia menjadi orang yang masih biasa saja bermain kecapi di hadapan Raja Saul. Dia tidak menggunakan caranya dengan usaha untuk membantu proses itu menjadi instan, tetapi dia tetap mengikuti waktunya Tuhan. Kemudian Daud satu kali dia mengantar makanan ketika terjadi peperangan antara Filistin dengan Israel, dan dia melihat Goliat. Saat itu Daud, dia cuma jengkel saja. Kenapa ada orang yang berani atau bangsa yang berani menghina Allah? Kemudian dia memberanikan diri untuk melawan Goliat. Ini adalah momentum yang pertama. Ini momentumnya Tuhan, ini momentum yang pertama. Untuk orang melihat bahwa Daud disertai oleh Allah. Bahwa janjinya sejak hari ini, artinya sejak hari itu, Roh Tuhan ada di dalam dia. Ketika dia melawan Goliat, itu adalah momentum. Tetapi apakah selesai pada momentum itu? No. Masih ada proses lagi. Dia masih dibohongi oleh Daud dengan hadiah yang kemudian ditipu oleh Daud, dimanfaatkan oleh Daud. Nggak cukup sampai di situ. Daud masih dikejar-kejar, akan dibunuh. Jadi penuh penderitaan dialami oleh Daud. Sehingga Daud mengalami yang namanya proses itu. Dan bahkan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul di sebuah gua itu. Tetapi Daud tidak mau melakukan itu. Kenapa? Dia tahu momentumnya adalah waktunya Tuhan. Seringkali kita merasa kita diurapi Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah disertai Tuhan. Dan kita menjadi orang yang sok pinter. Kita menjadi orang yang sok rohani. Kita menjadi seorang yang diurapi amat luar biasa. Sehingga kita melakukan kehendak kita sendiri tanpa pernah bertanya, waktunya inikah Tuhan? Inikah momennya? Inikah benar momennya? Daud tidak melakukan itu. Dia tetap menunggu momennya Tuhan. Orang yang ingin menjadi extraordinary people selalu bisa menahan waktunya Tuhan kapan di dalam hidupnya untuk menunggu momen yang akan menjadi momentum di dalam hidupnya. Yang ketiga adalah bahwa hidup yang dekat dengan Tuhan. Saudara, Daud mengalami yang namanya hidup dekat dengan Tuhan. Dari mana buktinya? Saudara kalau melihat dalam Mazmur pasal yang ke-27, saudara, bagaimana Daud tetap dekat dengan Tuhan. Dalam masa pengejarannya dia, di dalam masa-masa pengejarannya
yang dikejar-kejar oleh Saul. Saudara akan lihat dari pasal 27 ayat 1 dimulai. Tetapi yang pasal yang 27 ayat 4 ayat itu jelas dikatakan bahwa apa yang dialami oleh Daud. Daud lebih berkata begini. Kita akan lihat bahwa Mazmur 27 ayat 4 dikatakan ini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, katanya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Artinya menyaksikan kemurahan Tuhan, bahwa dia tahu bahwa kalau dia dekat dengan Tuhan, ada di baitnya Tuhan, bahwa dia akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan ketika menikmati baitnya, sebab ia melindungi aku dari pondoknya. Bapak Ibu sekalian, orang yang tahu bahwa dirinya sudah diurapi, dipilih Tuhan, dia menunggu momentumnya Tuhan, hidupnya juga harus dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan terlebih lagi, apa yang terjadi, hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Daud di dalam pengejaran, di dalam proses, dia tetap dekat dengan Allah. Yang terlebih daripada itu adalah Daud selalu mengandalkan Allah di dalam semua keputusannya, dalam semua tindakannya, bahkan termasuk dalam semua pilihannya. Jadi kita sebagai orang yang menjadi orang yang memiliki excellent spirit yang diurapi di awal karena Tuhan pilih kita, dan kita percaya bahwa dari ordinary people menjadi extraordinary people, kita tidak pernah meninggalkan yang namanya kedekatan kita dengan Tuhan. Kita punya waktu intim dengan Tuhan, kita punya waktu yang sanctuary time, kita punya waktu-waktu indah bersama dengan Tuhan, kita ada waktu untuk menyembah Tuhan. Sama seperti Daud. Karena Daud ini membiasakan dirinya untuk dekat dengan Tuhan sejak dia kecil, sejak dia umur 15 tahun, bahkan mungkin sebelum itu, ketika dia menggembalakan domba-domba dengan menggunakan kecapi dan memuji memuliakan Tuhan. Coba saudara pikir, kenapa Daud bisa ketika menyanyikan pujian itu di hadapan Saul, sehingga roh atau iblis itu bisa keluar dari tubuh Saul. Itu karena kedekatannya, sehingga ada kuasa Tuhan di dalamnya. Ketika orang dekat dengan Tuhan, maka akan dipenuhi oleh kemurahan Tuhan, dikatakan oleh Daud. Dia akan dipenuhi dengan kuasa, dia dipenuhi dengan keintiman itu, dengan kasih yang sangat luar biasa. Jadi apapun yang terjadi ketika di dalam setiap proses yang saudara alami, apa yang menjadi kekuatan untuk menunggu momentum itu adalah kedekatan kita, dan kita selalu hidup mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan bahwa apa yang terjadi Daud yang sangat luar biasa ini, saudara. Daud adalah orang yang selalu hidup di dalam pertobatan. Kita akan lihat sebuah kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 5. Ya, 1 Raja-Raja. Ya, 1 Raja-Raja, saudara. Kita buka 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Karena Daud, dikatakan ayat ke-4 supaya saudara tidak lepas dari perikop. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya, siapa? Salomo, menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya, apa saudara? Seumur hidupnya. Kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Ini kasusnya Batseba. Karena saudara nanti di lain waktu saya bisa menyampaikan sesuatu tentang akibat dari kenapa kok selalu ingat atau kenapa ini selalu ditulis tentang perkara Uria, karena dampaknya luar biasa sekali. Tetapi ini dicantumkan walaupun Daud sudah bertobat. Tetapi ada hal yang lain. Pertanyaan saya, dosa Daud itu banyak nggak sih dibandingkan hanya perkara Uria? Saudara, banyak sekali. Banyak sekali ternyata, saudara. Dosanya Daud itu banyak sekali. Bahkan dosanya Daud, saudara, yang paling di masa-masa tuanya itu, yang paling fatal itu adalah ketika Daud diminta untuk menghitung jumlah pasukan yang siap berperang. Ya, saya habis saja khotbah tentang hal ini. Sebenarnya bukan Tuhan yang memerintahkan untuk menghitung itu dalam konteks bahwa Tuhan memerintahkan, tetapi Tuhan tahu bahwa Daud mulai hidup dalam kesombongan. Ini saudara,
Ini yang paling bahaya. Ini musuh daripada orang yang memiliki excellent spirit, yang dirinya merasa extraordinary people. Yaitu apa? Kesombongan. Daud mengalami yang namanya kesombongan, sehingga dia menghitung jumlah pasukan yang siap berperang. Saudara tahu berapa jumlah pasukannya? 1,3 juta. Pada zaman itu kalau dia mempunyai pasukan 1,3 juta, akan bisa mengalahkan banyak bangsa, saudara. Bangsa Israel begitu kuatnya pada zamannya Daud. Tapi dia mulai sombong. Dan Daud menyadari bahwa, Tuhan itu bukan menyuruh dalam arti hitunglah. Tetapi kamu sudah dalam kesombongan, ya kamu coba hitung saja. Nah, itu bukan perintah. Tapi sebenarnya itu, sebetulnya kata jangan kamu hitung. Karena semuanya itu karena aku, karena Allah, bukan karena kamu. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Daud langsung tersungkur. Dan dia apa? Bertobat. Mendirikan mezbah. Saudara, ini ciri khas daripada Daud. Yaitu apa? Hidup selalu dalam pertobatan ketika melakukan sebuah kesalahan. Orang yang mempunyai excellent spirit bukan berarti dia sempurna sehingga dia bisa lakukan apa saja, bahkan dia merasa aku bisa apa saja. Terjadi kesombongan. Sebenarnya harus hidup dalam kerendahan hati untuk bertobat. Hiduplah dalam pertobatan day by day. Daud sehingga dikatakan begini, dia tidak menyimpang dari segala perintahnya. Enggak loh saudara. Daud ini juga banyak menyimpangnya. Tetapi yang luar biasa adalah di mata Tuhan, Daud selalu hidup dalam pertobatan. Dia selalu bertobat. Dia selalu bertobat. Sehingga dia berkenan di hati Tuhan. Kekasih Tuhan, saudara sekalian. Ketika ada excellent spirit, karena saudara sudah dipilih. Ada satu roh yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Karena saudara sudah dipilih. Maka ada kuasa karena urapan yang baru itu. Karena ada kemampuan yang Tuhan berikan. Ada potensi yang Tuhan tambahkan. Itu yang membuat saudara bisa dari biasa menjadi orang yang sangat luar biasa. Tetapi hati-hati saudara. Bahwa orang-orang yang seperti ini atau kita ini, orang percaya yang demikian biasanya akan jatuh dalam kesombongan. Tinggi hati. Ya. Nah, saya simpulkan saudara bahwa satu orang yang diurapi itu atau mendapatkan excellent spirit adalah orang yang memang dipilih Allah. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang yang dipilih oleh Allah itu. Yang kedua, nantikan momentumnya Tuhan, waktunya Tuhan. Jadi saudara, kondisi masa yang sulit, masa yang berat, jadikan itu sebuah proses. Tunggu waktunya Tuhan, momentumnya Tuhan. Jangan pernah paksakan dengan cara instan dan dipercepat. Yang ketiga adalah hiduplah selalu dalam dekat dengan Tuhan untuk menguatkan saudara terus. Dan andalkan Tuhan dalam setiap pilihan, keputusan, dan tindakan saudara. Yang terakhir, hiduplah di dalam pertobatan. Hiduplah terus di dalam pertobatan. Repentance. Dan saudara akan melihat pada momentumnya nanti. Saudara akan memberikan dampak. Saudara akan memberikan sebuah pengaruh. Saudara akan memuliakan dan meninggikan Allah dalam kerajaannya. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang benar-benar dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Suatu hari ketika saya pelayanan di Manado, saat itu karena di tengah kesibukan pelayanan, tetapi ada waktu selang doa puasa. Dan saya sedang tidak ada pelayanan apa-apa pada saat doa puasa itu. Kemudian saya mengikuti doa puasa itu dan saya lupa siapa yang berkhotbah saat itu. Tapi ketika di momen yang terakhir, kemudian di saat menyembah saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa sekali saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba seperti ada suara hati dan saya percaya bahwa Tuhan sedang bicara dengan saya. Dan Tuhan bilang gini, Tony, kamu mau saya pakai enggak? Saya bilang, Tuhan, saya pasti mau kalau Tuhan mau pakai saya. Kalau kamu mau pakai, kalau kamu mau dipakai dan aku akan mengurapi kamu dengan urapan yang baru. Tolong kamu berdiri. Saya bilang dengan Tuhan, Tuhan saya malu dah. Semua sedang duduk, saya ada di tengah dan saya akan berdiri. Saudara bisa membayangkan sejumlah ada kurang lebih ratusan orang, kemudian saya semua sedang duduk, kemudian saya ada di tengah, kemudian saya harus berdiri saat itu. Saya bilang, waduh Tuhan malu nih saya kalau berdiri. Tapi Tuhan bilang, kamu mau atau tidak? Kalau kamu mau, aku akan urapi kamu hari ini. Kemudian saya berdiri,
Kemudian saya minta dan saya mengangkat tangan saya. Dan saya bilang, Tuhan urapi saya. Karena Engkau memilih saya. Dan hari itu terjadi satu momentum di mana saya mendapatkan urapan yang baru. Karena saya percaya bahwa Tuhan sedang memilih saya. Kadang tinggal respon saudara dan saya. Untuk saudara mau nggak mendapatkan excellent spirit yang akan mengubah saudara menjadi orang biasa, menjadi orang yang luar biasa. Bukan untuk diri saudara dan saya, bukan untuk gerejamu, bukan untuk persekutuanmu, bukan untuk pelayananmu, tetapi demi untuk kerajaan Allah. Namanya Dia saja yang dimuliakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, barang siapa yang memang mau dipakai Tuhan dan mendapatkan excellent spirit di dalam hidupnya, menjadi orang biasa, menjadi orang yang luar biasa. Tuhan, angkat tanganmu. Kami berdoa buat siapapun yang mengangkat tangannya hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, responmu dilihat oleh Allah karena Engkau adalah orang yang dipilih dengan urapan yang baru turun ke atasmu. Dan itulah yang sempurna dari Roh yang sempurna, menjadikan engkau yang biasa menjadi yang luar biasa dan akan membawa kemuliaan bagi kerajaan yang namanya selalu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Dan itu terjadi. Benih ini menjadi bertumbuh dan berbuah bagi siapa saja yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada kesempatan yang berikutnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya percaya bahwa Tuhan mau kita tuh untuk menikmati janji firman Tuhan. Janji dalam pernikahan, janji dalam bisnis, janji di dalam kesehatan. Lebih daripada hal yang lain. Tapi kalau saudara jauh dari Tuhan pada saat ini, buka hati saudara. Untuk saudara diampuni dari segala cara pandang yang gak benar, ya, dari kehidupan yang lama. Kalau itu saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya semua dosa dan kesalahan saudara itu akan diampuni. Mari pada saat ini, setiap saudara buka hati saudara. Bapak, pada saat ini untuk setiap orang yang membuka hati, biar dijamah oleh Roh Kudus. Pada saat ini juga untuk darah Yesus menebus setiap orang yang memanggil Engkau Yesus sebagai Bapa dan mengundang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni semua dosa, semua kesalahan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang telah menerima Yesus pada saat ini juga untuk bisa mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, punya roh yang luar biasa. Kami berdoa untuk setiap orang pada saat ini dikuatkan seperti Kaleb dan Joshua untuk bisa menikmati janji firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Pada saat ini juga angkat setiap orang saudara pada saat ini, biar setiap dari saudara bisa memandang diri saudara sebagai orang yang berkenan. Aku berdoa pada saat ini, aku ucapkan berkat, bahwa berkat Abraham, Ishak dan Yakub masuk mengalir dalam hidup saudara, bahwa Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang diberkati orang yang memberkati engkau, dan Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa, menjadi orang yang namanya dikenal, dan Tuhan akan mengangkat engkau. Ada perkenan dalam kehidupanmu, diberkati waktu engkau masuk, diberkati waktu engkau keluar, diberkati buah kandunganmu, diberkati buah dananmu, dijauhkan segala sakit penyakit, termasuk penyakit COVID. Dan Tuhan akan memberikan inspirasi, Tuhan memberikan pewahyuan, ide-ide yang hebat untuk engkau berbisnis, diberikan kesehatan, dijauhkan dari semua segala malapetaka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin.